Saya Rodi Astuti, biasa dipanggil Bu Yui. Saya bekerja sebagai dosen psikologi klinis di Rumah Sakit Islam Kudus. Kemudian dalam beberapa waktu ke depan saya akan mendampingi para peserta semua sebagai moderator di acara seminar online pada hari Selasa 14 Juli 2020. Oke, saya ucapkan juga Sugeng Rawuh sederek sedanten. Selamat datang semuanya, selamat bergabung dengan kami, Sivitas Akademik Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus, dalam acara seminar online peran psikologi dalam ranah hukum. Terima kasih juga atas waktunya Prof. Disti bersedia hadir untuk menyampaikan banyak sekali ilmu nanti ke depannya. Kemudian Ibu Dekan kita tercinta, Ibu Iranita Herfi Mahadayani, terima kasih Ibu sudah bersedia menemani kami semua pada pagi hari ini. Mungkin sebelumnya akan saya beri pengantar sebentar terkait dengan acara kita pada pagi hari ini. Oke, seperti halnya kita ketahui bersama bahwa psikologi itu tidak bisa lepas dari disiplin ilmu yang lain ya. Banyak sekali yang bisa dikaitkan dengan ilmu psikologi, bisa kedokteran, bisa biologi, dan dalam kesempatan kali ini kita semua akan sedikit mengupas terkait dengan psikologi di dalam ranah hukum. Dan biasanya kan para psikolog yang berkecimpung di bidang itu disebut dengan psikolog forensik. Di mana ternyata peran psikolog forensik itu sangat besar sekali bagi ranah penyelidikan, kemudian persidangan, maupun pada tahap pendampingan baik untuk para korban maupun para pelaku, seperti itu. Kemudian psikologi forensik juga, psikolog forensik itu juga berperan sebagai saksi ahli. Dan harapan kami di dalam sesi ini dapat membuka wacana baru terkait dengan peran psikologi, khususnya psikolog forensik dalam ranah hukum. Dan di sesi sharing kali ini, diskusi ilmiah terkait dengan peran psikolog forensik yang akan memunculkan pemahaman yang lebih banyak lagi terkait dengan hal-hal tersebut. Seperti itu. Baik, demi kelancaran acara, saya akan sedikit membacakan peraturan seminar online pada pagi hari ini. Ya. Untuk yang pertama, untuk para peserta diwajibkan untuk mute sehingga semua peserta bisa fokus pada pemateri pada pagi hari ini. Kedua, bagi peserta yang bertanya, kami persilahkan menuliskan di chat. Seperti itu, J. Nanti kami akan kalkulasi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang disampaikan oleh para peserta. Kemudian, peserta diwajibkan mengisi absensi, di mana link absensi akan kami sampaikan via chat, baik nanti chat di Gmeet maupun via YouTube. Seperti itu. Kemudian, panitia hanya memberikan sertifikat dengan nama yang sesuai yang tertera pada daftar absensi. Jadi kami mohon dengan sangat pada saat pengisian daftar absensi nanti namanya harus benar disertai gelar. Seperti itu, J. Kemudian di akhir acara akan diadakan pengundian peserta untuk mendapatkan 3 pulsa yang nanti akan langsung kami masukkan ke dalam nomor handphone yang didaftarkan pada saat absensi. Kemudian ada juga 2 peserta yang beruntung akan mendapatkan 2 buku dari PT Raja Grafindo selaku sponsor dari acara seminar online kami pada pagi hari ini. Oke, berikutnya akan saya bacakan rangkaian acara pada pagi hari ini. Pertama nanti ada pembukaan, kemudian ada perkenalan pembicara, kemudian acara inti kurang lebih 45 menit oleh pembicara, Prof. Yusti, kemudian ada sesi tanya jawab, kemudian kesimpulan oleh moderator, kemudian ada sesi foto bersama, kemudian pemberian door prize, pengacakan door prize, kemudian ada acara penutup. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja ini pembukaan kepada Ibu Dekan kita, Ibu Iranita Herfi Mahadayani, MC Psikolog. Monggo berkenan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara kita, seminar online pada pagi hari ini. Monggo Ibu Dekan, kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Iwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua dan selalu memberikan nikmat-Nya sampai dengan detik ini,
kita semua dalam kondisi sehat, bisa tersenyum, bisa tertawa, dan bisa bertemu di ruang maya ini dalam acara webinar. Dan webinar kali ini mengambil tema peran psikologi dalam penanganan kasus hukum, yang ternyata peminatnya sangat biasa. Dari data itu ada lebih dari 250 peserta. Dan tema ini memang menarik karena mungkin masih jarang diketahui atau belum banyak yang intens di bidang psikologi forensik. Dan menjadi fenomenal pada saatnya ketika mungkin bisa flashback ke belakang, ada kasus Jessica dan Mirna pada saat itu, di mana publik dapat mengakses karena disiarkan di televisi. Dan peran psikolog menjadi sangat penting kita lihat pada saat proses persidangan, pada saat proses di hukum, di mana salah satunya ketika harus menginterpretasi kondisi kejiwaan atau merekomendasikan kondisi kejiwaan serta menginterpretasi pelaku seseorang yang sedang menjalani proses hukum tersebut. Dan webinar ini juga menjadi sangat luar biasa karena narasumber kita pada pagi hari ini, siapa yang tidak tahu pasti semua tahu bahwa Prof. Yusti Probowati, selamat datang. Matur suwun sekali sudah hadir menjadi narasumber di Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus, dan ini merupakan kebanggaan bagi kami. Seperti kita ketahui bersama bahwa Prof. Yusti adalah guru besar pertama di Indonesia yang mumpuni di bidang psikologi forensik. Matur suwun sangat berkenan untuk meluangkan waktu bersama kami berbagi ilmu, dan ini sangat membanggakan bagi kami. Dan mungkin juga saya mohon maaf apabila ada kurang yang berkenan selama proses pelaksanaan webinar ini. Kepada Ibu Moderator, Ibu Dwi Astuti, panitia, serta semua peserta yang telah berpartisipasi, kami juga mengucapkan terima kasih. Dan akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti webinar, dan semoga bisa memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Prof. Yusti. Baik, terima kasih Ibu Iranita sudah menyempatkan untuk membuka acara kita pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya saya akan sedikit memperkenalkan CV dari pembicara kita pada pagi hari ini, tapi lebih tepatnya saya memperkenalkan tokoh yang sudah terkenal, ya Prof. Ya. Seperti itu. Karena panjang sekali, jadi seperti kereta nih ya Prof. Ya. Saya jadi sangat kecil sekali, merasa kecil sekali seperti itu. Baik, Sugeng Rawuh kagem Prof. Yusti, Profesor Dr. Yusti Probowati, psikolog. Beliau adalah guru besar Fakultas Hukum dan Fakultas Psikologi di Universitas Surabaya. Kemudian pada saat ini mendapatkan amanah sebagai Kaprodi Doktor Psikologi di Ubaya. Kemudian beliau juga menyelesaikan gelar sarjana baik S1, S2, S3 di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kemudian beliau saat ini beliau juga sangat aktif di HIMSI. Saat ini beliau Ketua 3 HIMSI Pusat. Beliau juga mendapatkan amanah sebagai Dewan Pakar Psikolog Forensik. Kemudian saat ini beliau juga merupakan salah satu asesor BAN PT. Juga masih aktif sebagai pembicara di forum internasional terkait dengan psikologi sosial dan forensik di Singapura, New Delhi, Kunming, Yokohama, Manila, Adelaide, Sabah, Zhejiang, Paris. Beliau juga mendapatkan banyak sekali penghargaan, di antaranya 100 wanita inspiratif versi majalah Kartini tahun 2012, kemudian wanita inspirasi Tupperware, Siken, tahun 2013, kemudian Kartini inspiratif versi Semen Indonesia tahun 2014, kemudian diundang sebagai peserta IVLP International Visitor Leader Program bidang Child Protection oleh USA pada tahun 2017, seperti itu. Mungkin ini alhamdulillah ya, sangat bersyukur sekali di tengah-tengah kita telah disempatkan di antara jadwal beliau yang sangat padat merayap, ya Prof. Ya, berkenan untuk hadir secara virtual untuk berbagi ilmu dengan kita semua, beliau suhu kita semua di ranah psikologi forensik tentunya. Terima kasih Prof. Yusti. Monggo kami persilakan Prof. Yusti. Oke, ya. Ini udah, ya. Jadi hari ini
saya diminta untuk bicara tentang peran psikologi dalam penanganan kasus hukum gitu ya. Saya sendiri sehari-hari adalah dosen di Fakultas Psikologi Ubaya. Saat ini saya dipercaya menjadi Kaprodi S3 dari di Fakultas Psikologi Ubaya. Mungkin next Mbak apa Mas? Mbak Mufid ya, kalau nggak salah ya, yang menjalankan. Silakan next. Mbak Cirfit, Bu. Oh, Mbak Jifit, silakan Mbak, berikutnya. Tujuan saya untuk membahas itu paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, saya ingin menjelaskan bagaimana apa itu psikologi hukum dan apa itu psikologi forensik gitu ya, secara garis besar kita akan pahami itu. Kemudian kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya kompetensi psikologi forensik di Indonesia. Nah, sebenarnya di dalam konteks himpunan psikologi selalu dibedakan ada ilmuwan psikologi dan ada psikolog gitu ya, yang menjadi lebih banyak bertindak di dalam praktisi. Nah, saya juga akan membahas dari sisi itu bahwa ada ilmuwan psikologi forensik, tetapi ada juga yang disebut sebagai psikolog forensik. Nah, psikolog forensik kalau di himpunan psikologi sekarang kami punya satu lembaga yang disebut sebagai lembaga sertifikasi profesi psikologi. Saat ini kami ada 2 sertifikasi yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama adalah sebagai asisten psikolog forensik dan psikolog forensik. Kalau asisten psikolog forensik itu boleh diambil oleh S1, bahkan bukan S1 psikologi, itu juga bisa diambil untuk mendapatkan sertifikasi asalkan memiliki kompetensi tersebut gitu ya. Next Mbak Sivit, berikutnya. Nah, kita akan bahas dulu definisinya gitu ya. Apa sih bedanya psikologi hukum dan psikologi forensik? Yang pertama, saya akan bahas bahwa secara garis besar itu adalah semua bentuk layanan psikologi yang dilakukan di dalam hukum. Jadi di dalam persoalan hukum itu banyak sekali persoalan-persoalan yang sebenarnya membutuhkan aspek psikologi gitu ya. Nah, semua layanan yang diberikan oleh psikologi di dalam persoalan-persoalan hukum ini disebut sebagai psikologi hukum gitu ya. Nah, next berikutnya. Bedanya apa dengan psikologi forensik gitu ya? Kalau saya mencoba untuk membuat definisi secara spesifik, saya selalu menjelaskan bahwa psikologi hukum itu ranahnya lebih luas banget gitu ya. Sangat luas, mulai dari penyusunan undang-undang, misalnya beberapa waktu yang lalu itu tahun 2012 itu dibuat Undang-Undang 11 2012 gitu ya, tentang sistem peradilan anak. Nah, di dalamnya ketika menyusun undang-undang itu pasti ada peran psikologi dalam memutuskan sebenarnya yang disebut anak yang layak untuk dijadikan tersangka itu umur berapa, itu juga psikologi bisa terlibat. Nah, jadi psikologi hukum itu mulai dari penyusunan undang-undang sampai ke aspek yang lebih luas. Nah, kalau psikologi forensik dia lebih spesifik gitu ya. Lebih spesifik, dia lebih banyak terkait dengan peradilan pidana. Jadi hukum pidana itu adalah hukum yang dilakukan pelanggaran atau terkait dengan kitab undang-undang hukum pidana yang biasanya menyentuh atau melanggar hak asasi manusia. Jadi misalnya satu, kasus pembunuhan, orang nggak pengen dibunuh gitu, dia punya hak untuk hidup, tapi ada pembunuh yang melakukan pembunuhan. Ini masuk di area peradilan pidana. Jadi peradilan pidana itu kasus-kasus yang terjadi pada peradilan pidana itu diberikan, dimasukkan ke area psikologi forensik. Jadi psikologi forensik itu lebih sempit ya, jadi dia hanya membatasi pada aplikasi psikologi dalam peradilan pidana. Nah, ini ada sebenarnya di dalam kode etik psikologi kita. Sebenarnya kode etik ini sekarang sedang digodok untuk direvisi tahun 2010 kalau saya nggak salah gitu ya, di bab 10 pasal 56 ayat 1. Jadi definisi psikologi forensik ini kemudian menjadi lebih dikenal.
dibandingkan psikologi hukum gitu ya. Dan psikologi forensik ini sekarang teman-teman yang fokus terhadap persoalan-persoalan kaitannya dengan hukum itu banyak dinaungi oleh asosiasi yang ada di bawah HIMSI juga, yang disebut sebagai Asosiasi Psikologi Forensik atau dikenal sebagai APSIFOR. Jadi psikologi forensik itu yang kalau kita ngomongin tentang psikologi forensik, kaitannya selalu terkait dengan sistem hukum di sebuah negara. Jadi kita nggak bisa belajar tentang psikologi forensik tanpa kita belajar tentang sistem hukum yang ada di Indonesia. Contoh misalnya, kalau di Arab itu ada hukuman bagi orang yang mencuri, tangannya dipotong. Di Indonesia nggak ada gitu ya. Jadi sistem hukum yang ada itu sangat berpengaruh terhadap ketika kita mempelajari tentang psikologi forensik. Atau misalnya kalau teman-teman suka nonton film di luar, itu di luar negeri, di dalam persidangan selalu ada juri gitu ya. Nah, di Amerika pasti ada juri, tapi kalau di Indonesia kita nggak punya sistem juri. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke area yang kaitannya dengan psikologi forensik, teman-teman harus belajar tentang sistem hukum, khususnya hukum pidana di Indonesia gitu. Next, berikutnya Mbak. Nah, sebenarnya definisi psikologi hukum yang tadi saya jelaskan itu jauh lebih luas gitu ya dibandingkan psikologi forensik. Sampai ada buku literatur yang mengatakan biasanya itu dibagi menjadi 3 gitu ya. Psychology in law, psychology and law, dan psychology of law. Bedanya cuma di in, and, dan of gitu ya. Di psychology in law ini lebih banyak hukum itu memiliki inisiatif dibandingkan psikologi, dan ini lebih banyak bicara di praktisi. Contohnya misalnya ketika ada sebuah kasus, tadi Bude kan menyebutkan kasusnya Jessica gitu ya. Kasus Jessica seperti apapun membutuhkan psikologi, tapi psikologi itu nggak bisa punya inisiatif untuk diundang di dalam sebuah peradilan. Jadi psikologi itu baru akan terlibat kalau orang-orang di hukum menginvite kita gitu ya, mengundang kita. Tolong dong jadi bantu saya untuk menangani kasus Jessica misalnya. Nah, jadi posisi hukum itu lebih tinggi dibandingkan posisi psikologi, karena di dalam hukum acara pidana tidak ada tertulis bahwa psikolog itu masuk di dalam proses hukum pidana. Tetapi kalau misalnya hakim membutuhkan, kita bisa diundang menjadi saksi ahli. Kalau polisi membutuhkan, kita bisa diundang untuk melakukan pemeriksaan gitu ya. Jadi psychology in law ini lebih banyak bicara di praktis, aplikasi psikologi di dalam dunia sehari-hari. Nah, psychology and law dan psychology of law itu posisinya antara psikologi dan hukum itu dipandang sama. Nah, banyak-banyaknya psychology and law dan psychology of law ini lebih banyak terkait sama penelitian, kajian-kajian di dalam psikologi hukum dan psikologi forensik gitu ya. Itu adalah 2 hal yang sangat terkait dengan psychology and law dan psychology of law. Berikutnya Mbak, next. Berikutnya Mbak Sifit. Ya, ini tadi yang saya jelaskan gitu ya, bahwa kasus-kasus yang kaitannya dengan psychology and law itu terkait dengan psikologi sebagai profesi. Nah, di dalam psikologi forensik itu dibagi menjadi 2, yaitu psikolog dan asisten psikolog. Kalau psikolog jelas dia harus lulus kalau sekarang magister psikologi profesi atau psikolog gitu ya. Dan dia kemudian mengambil bidang lebih khusus yang kaitannya dengan forensik. Sementara kalau asisten psikolog itu boleh S1, boleh ilmuwan psikologi. Dan mereka bekerja sesuai dengan kewenangannya. Nanti di akhir akan saya bahas lebih rinci peran atau kewenangan dari psikolog dan asisten psikolog forensik ini apa. Berikutnya Mbak Sifit. Berikutnya adalah psychology of law dan psychology and law. Next. Boleh slide berikutnya, Mbak? Nah, psychology and law dan psychology of law seperti yang tadi saya sampaikan, ini
Belum yang sebelumnya, Mbak. Ini adalah lebih banyak membahas tentang ilmuwan psikologi. Jadi riset, kajian, penelitian di area hukum itu menjadi satu hal yang banyak dibahas di area tersebut gitu ya. Berikutnya Mbak Sifit. Next. Kayaknya agak lambat karena jaringan ya. Berikutnya. Mohon maaf, loadingnya sepertinya Prof. Iya, makanya loadingnya. Oke, saya buka aja sambil saya buka punya saya, sambil itu juga loading ya. Jadi, paling tidak kita bisa membagi orang-orang yang di dalam psikologi forensik itu menjadi pertama sebagai profesi, kita profesi psikolog forensik untuk menyelesaikan persoalan hukum yang satu ya ini sangat ya di luar negeri itu sudah sangat-sangat berkembang gitu. Jadi dalam ilmuwan psikologi hukum atau psikologi forensik itu ada yang disebut sebagai psychology and criminology, psychology of courtroom, investigative psychology, correctional psychology, dan untuk bidang-bidang risetnya gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau tertarik untuk ngambil riset topik bidang psikologi forensik, mungkin kata-kata kunci ini bisa dicari di Google Scholar gitu ya. Nah, cuman perkembangan di Indonesia nampaknya juga masih sangat tertinggal dibandingkan di luar gitu ya. Nah, next, berikutnya Mbak. Baik kita sebagai psikolog maupun ilmuwan psikologi, kita wajib memiliki kompetensi jelas gitu ya. Dan yang kedua, memahami sistem hukum di Indonesia serta implikasinya terhadap peran tanggung jawab, wewenang, dan hak mereka. Jadi kalau kita memang posisi kita bukan psikolog, kita menjadi asisten psikolog forensik, kita tahu wewenang kita sampai di mana. Tapi kalau menjadi psikolog forensik, kita juga harus tahu kompetensi dan yang harus kita kembangkan itu seperti apa. Jadi setiap psikolog maupun ilmuwan psikologi itu juga harus memahami sistem hukum gitu ya. Karena tanpa memahami sistem hukum itu kita akan menjadi tidak menyeluruh ketika membahas persoalan itu. Berikutnya Mbak. Nah, satu hal yang menjadi salah satu kesulitan ketika kita berbicara tentang psikologi dan hukum, itu kadang-kadang metode penelitian di hukum itu beda dengan metode penelitian di psikologi gitu ya. Jadi kadang ilmu itu menjadi susah untuk terkait dan butuh komunikasi antar dua ilmu, baik di metodologinya, bagaimana saling memahami gitu ya. Nah, di awal-awal saya memulai karir saya tentang psikologi forensik, itu saya ya agak bertabrakan dengan banyak hal. Misalnya ketika saya mulai masuk ke lembaga pemasyarakatan, di awal-awal waktu itu saya masuk ke lapas, banyak petugas lapas yang bertanya gitu ya, emang psikologi bisa apa Bu gitu ya? Karena biasanya yang masuk ke sini itu adalah mahasiswa hukum gitu ya. Nah, saya mulai mengawali itu lebih banyak sekarang menjadi LPKA, dulu lapas anak di Blitar gitu, karena saya di Surabaya dan di Jawa Timur itu ada lapas anak atau sekarang menjadi LPKA Blitar. Nah, tapi makin lama saya banyak terlibat dengan mereka, lama-lama pertanyaan mereka menjadi berubah gitu ya. Bu, kapan Ibu kesini lagi? Kayaknya saya butuh Ibu untuk banyak membantu persoalan-persoalan yang ada di lapas. Jadi, itu yang membuat sebenarnya antar ilmu itu harus saling berinteraksi gitu ya. Jadi begitu juga dalam riset.
Di dalam riset saya berusaha untuk memahami aspek hukum, tetapi ketika saya berkolaborasi dengan teman-teman hukum, itu juga dibutuhkan pemahaman-pemahaman yang terkait dengan aspek hukum. Berikutnya, Mbak. Nah, ini beberapa contoh gitu, karena saya bicara di level S1 gitu ya. Di Ubaya, kalau mahasiswa-mahasiswa Ubaya ingin saya menjadi pembimbing, biasanya mereka tahu bahwa saya akan masuk ke area psikologi forensik. Di Ubaya ada mata kuliah psikologi forensik, itu mata kuliah pilihan sebenarnya, tetapi jumlah peminat yang mengambil juga cukup banyak, bisa sampai 100 mahasiswa gitu per semester gitu, karena mereka tertarik dengan topik-topik dari psikologi forensik. Nah, ini beberapa contoh dari penelitian skripsi psikologi forensik yang sekarang ini banyak dilakukan sama teman-teman. Ada yang udah lulus, ada yang belum. Gitu. Kebetulan ini yang saya paparkan ini sudah selesai semua. Yang pertama ini sekarang akan maju ujian gitu ya. Perbedaan pemidanaan antara pelaku berusia muda dan pelaku berusia tua pada kasus pemerkosaan. Jadi ini penelitian eksperimen dilakukan oleh mahasiswa dan subjeknya adalah mahasiswa hukum. Jadi mahasiswa hukum yang berperan menjadi hakim untuk mengambil keputusan gitu ya. Ada satu kasus pemerkosaan, kira-kira kalau kasus pemerkosaan ini dilakukan oleh orang muda dan pelakunya tua, kira-kira pemidanaannya berbeda atau tidak gitu ya. Nah, hasilnya tidak berbeda ternyata gitu ya. Jadi hakim menganggap bahwa kasus pemerkosaan dengan pemberatan itu termasuk kasus yang layak untuk dihukum menjadi berat gitu ya. Dan ini berbeda dengan riset yang ada di luar yang mengatakan bahwa usia itu bisa membuat hakim bias dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, ini penelitiannya mahasiswa S1 yang kebetulan dia anak Kupang gitu. Dia meneliti hubungan antara self-compassion dengan kecenderungan depresi pada anak didik di LPKA kelas 1 Kupang. Hasilnya sangat berkorelasi bahwa anak didik yang memiliki self-compassion itu kecenderungan depresinya menjadi berkurang. Self-compassion itu perasaan bahwa dia menghargai dirinya, lebih positif terkait dengan dirinya gitu ya. Nah yang bawah, yang terakhir dalam slide ini adalah hubungan antara drug triad personality dengan corrupt intention pada pegawai negeri atau aparatur sipil negara. Ini juga ternyata ada hubungannya gitu ya, antara drug triad personality dengan corrupt intention. Jadi semakin dia memiliki drug triad personality, maka kecenderungan dia melakukan korupsi ini menjadi besar. Nah, hasil riset ini tentu sangat bermanfaat buat profesi gitu ya. Jadi kalau misalnya penelitian yang terakhir ini, kalau memang drug triad ini menjadi berkorelasi semakin tinggi, drug triad semakin tinggi corrupt intention, makanya ini bisa dipakai sebagai syarat untuk seleksi bagi aparatur negara mestinya ya. Kemudian yang lain, penelitian berikutnya, kejahatan dan dengan dan tanpa kekerasan ditinjau dari ACE, Adverse Childhood Experience, pada anak didik di LPKA Blitar. Riset ini diteliti oleh mahasiswa skripsi saya yang sudah selesai gitu ya. Filosofi pemikirannya adalah bahwa anak-anak yang berada di lembaga pembinaan khusus anak atau yang dulu disebut sebagai lapas anak, itu sebenarnya anak-anak yang sejak kecil itu mendapat kekerasan gitu ya. ACE itu adalah pengalaman yang tidak menyenangkan, yang banyak mendapatkan kekerasan di dalam proses yang terkait dengan kehidupan dia pada masa kecil gitu. Nah, dia pengen membedakan apakah anak-anak yang pelaku pada kasus-kasus kekerasan, misalnya tawuran berakibat kematian, pembunuhan, kayak gitu-gitu, itu berbeda ACE-nya dibandingkan dengan anak-anak yang pelaku kejahatan bukan kekerasan. Jadi kayak misalnya pencurian, penipuan, narkoba, kayak gitu-gitu itu kan bukan kasus-kasus dengan kekerasan. Dan ternyata ada kecenderungan memang ACE anak-anak pelaku kekerasan itu lebih tinggi dibandingkan yang tanpa kekerasan. Walaupun ini penelitian S1, tapi kemarin saya mengajak mahasiswa ini untuk presentasi di temu ilmiahnya PSI4 gitu ya di Semarang, waktu itu di Undip, dan
mahasiswi ini kemudian menang menjadi salah satu tulisan dia menjadi pemenang untuk mendapatkan kesempatan untuk dipublikasikan di jurnal psikologinya Undip yang Sinta 2. Jadi saya cukup bangga gitu ya bahwa anak-anak S1 pun ternyata juga tidak kalah dengan bimbingan saya yang S2 dan S3 gitu. Kemudian yang berikutnya ini tentang coping stress pada anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Blitar. Ini penelitian kualitatif gitu ya. Dia bisa menjelaskan bentuk coping stressnya pada anak-anak itu seperti apa. Dan kemudian yang berikutnya hubungan antara kepribadian otoritarian dengan prasangka terhadap ABH. Ini subjeknya adalah masyarakat luas gitu ya, dan hubungannya ternyata positif. Ini contoh-contoh lagi yang lain gitu ya, saya nggak akan bahas satu persatu, tapi yang ingin saya sampaikan bahwa ternyata sekarang mahasiswa-mahasiswa kita gitu ya, mahasiswa S1 itu cukup banyak, cukup besar gitu ya minatnya untuk meneliti di bidang forensik gitu. Next Mbak. Nah, kalau tadi itu adalah penelitian-penelitian yang next lagi Mbak. Penelitian-penelitian yang masuk di dalam ilmuwan psikologi, atau kalau di dalam skema tadi itu masuk di psychology and law dan psychology of law gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke profesi psikologi hukum. Bagaimana psikologi itu berperan untuk sebagai profesi gitu ya. Nah kalau kita lihat sebenarnya peran psikologi ini bisa masuk di semua tahap kerja yang ada di sesuai dengan kitab di hukum acara pidana gitu ya. Jadi kalau di hukum acara pidana itu ketika terjadi sebuah kasus hukum gitu ya, selalu dimulai dari kepolisian. Setelah kepolisian melakukan pemeriksaan di BAP, kemudian dilimpahkan ke kejaksaan. Kalau kejaksaan ini sudah memutuskan selesai dalam melakukan pemeriksaan, diberikan dakwaan pasal berapa, kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Nah, di pengadilan kemudian disidangkan dan diputuskan. Kalau misalnya dia dianggap bersalah, maka si terdakwa ini kemudian dilimpahkan ke lembaga pemasyarakatan. Dan sebenarnya masih ada satu, yaitu Balai Pemasyarakatan atau BAPAS. Jadi ketika dia sudah menjalani masa hukumannya 2/3 minimal, maka dia bisa kemudian keluar, tapi dia harus tetap lapor ke BAPAS. Nah, psikologi itu bisa bekerja di semua yang saya berikan warna merah ini. Kita bisa bantu kepolisian, kita bisa bantu kejaksaan, kita bisa bantu pengadilan, kita bisa bantu di lapas, kita bisa bantu juga di BAPAS gitu ya. Oke, kita lihat, saya pikir ini bisa dilewatin. Next Mbak, next lagi. Nah, peta kompetensi ini juga bisa dilewatin. Oke, saya akan masuk ke peran psikologi forensik di kepolisian, BNN, KPK, dan Kemenq. Kenapa saya menaruh tidak hanya kepolisian gitu ya? Karena di Indonesia itu kasus-kasus tertentu itu biasanya dilimpahkan ke lembaga yang berbeda gitu ya. Jadi contoh misalnya di kasus-kasus korupsi, itu yang menangani ada satu lembaga yang disebut sebagai KPK. Kemudian kalau kasus itu narkoba, kadang dilimpahkan juga ke BNN. Dan kasus-kasus tertentu, saya juga baru sadar gitu ya ketika sering diundang, ternyata di Kemenq itu juga ada penyidikan, tim penyidik gitu ya, yang menangani kasus-kasus internal, untuk kemudian kasus internal itu dilimpahkan ke bidang entah kepolisian atau ke KPK kalau kasus itu adalah kasus korupsi. Oke, berikutnya. Nah, apa yang dilakukan di kepolisian, apa yang dilakukan di KPK, apa yang dilakukan di BNN gitu ya. Sebenarnya tugas mereka itu ada dua, melakukan penyelidikan dan melakukan penyidikan gitu ya. Bedanya apa? Kalau penyelidikan itu kasus terjadi, tersangkanya itu belum ada. Jadi belum ditetapkan tersangkanya itu siapa gitu ya. Misalnya di Jakarta beberapa waktu yang lalu ada seorang anak yang ditemukan terbunuh gitu ya. Dan ditemukan di dalam sebuah kardus gitu ya, di satu tempat tertentu.
Nah, berarti kan ada kasus gitu ya. Nah, proses kepolisian mencari siapa sebenarnya pelaku pembunuhan, pada proses ini disebut sebagai proses penyelidikan. Nah, kita sebagai psikolog ataupun asisten psikolog forensik itu bisa membantu baik di pemeriksaan tersangkanya maupun yang terkait dengan korbannya gitu ya. Jadi di tahap penyelidikan kita bisa membantu yang kaitannya dengan tersangka, dan yang kedua terkait dengan korban. Yang kedua itu tugasnya selain penyelidikan itu adalah penyidikan, menyidik gitu ya. Nah, namanya juga penyidikan. Bedanya dengan penyelidikan itu tersangkanya belum ada, kalau di penyidikan tersangkanya udah ketahuan. Oh, ternyata pembunuhnya adalah pembunuh anak yang meninggal di dalam kardus itu adalah seorang laki-laki yang rumahnya tidak jauh dari rumah korban misalnya. Nah, berarti tersangkanya udah ada. Ini disebut penyidikan. Kita bisa membantu kepolisian, ataupun kalau itu kasus korupsi, kita bisa bantu KPK untuk melakukan penyidikan terhadap tersangka. Berikutnya adalah melakukan pemeriksaan kepada saksi. Nah, itu juga bisa kita lakukan. Jadi kita bisa pada tersangkanya, bisa pada saksi, dan sebenarnya kalau di dalam hukum acara pidana itu disebutkan saksi itu termasuk saksi korban gitu ya. Jadi kita bisa melakukan pendampingan pemeriksaan terhadap saksi korban. Oke, kita lihat satu-satu gitu ya supaya lebih jelas. Untuk tahap yang pertama tadi penyelidikan. Kalau misalnya ada sebuah, next ya Mbak ya. Kalau misalnya ada sebuah kasus dan kasus ini ternyata belum ketahuan tersangkanya siapa gitu ya, kita bisa membantu proses penyelidikan. Kalau kaitannya dengan tersangka, kita menemukan siapa tersangka pelakunya, maka ini perilaku atau hal yang bisa kita lakukan dari psikologi ini disebut sebagai criminal profiling gitu ya. Mungkin teman-teman sering nonton Criminal Minds di TV gitu ya. Nah, criminal profiling ini adalah satu teknik untuk memprediksi sebenarnya siapa toh pelakunya dengan melihat karakteristik pelaku kejahatan, dengan menggambarkan situasi yang ada di kejadian atau tempat kejadian perkara gitu ya. Kita menggambarkan profil pelaku kejahatan sehingga dengan kriteria-kriteria itu kita berikan ke polisi, ini bisa membantu terungkap sampai ditemukannya tersangka. Itu yang disebut sebagai criminal profiling. Saya ambil contoh kasus next berikutnya. Tadi sudah saya sebutkan gitu ya, misalnya contohnya ada mayat anak perempuan usia 12 tahun di dalam kardus ditemukan di Jakarta, di satu tempat gitu ya, di Jakarta. Pertanyaannya siapa pelaku pembunuhan itu gitu ya. Maka seorang profiler atau yang melakukan criminal profiling, next Mbak, yang dilakukan dia akan mencari data tentang pembunuhan tersebut. Misalnya bagaimana dia meninggal gitu ya. Di mana lokasi kejadiannya? Apakah ada kejadian serupa di daerah sekitar beberapa waktu sebelumnya, sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, bahkan mungkin setahun terakhir ada nggak kejadian-kejadian yang serupa. Kemudian dia mencari data visum et repertum dari kedokteran. Kemudian bertanya juga, korban ini siapa gitu ya. Anak umur 12 tahun ini siapa? Apa perilaku sehari-harinya? Siapa orang yang biasa berinteraksi dengan dia? Dengan siapa dia berinteraksi terakhir? Dan bagaimana karakter korban. Nah, sebenarnya criminal profiling ini bisa dilakukan oleh orang non-psikologi juga. Tetapi kalau kita menggunakan criminal profiling berbasis pada psikologi, maka biasanya kita menggunakan karakteristik psikologi. Nah, ini pentingnya riset gitu ya. Riset-riset yang ada membantu kita untuk memetakan profil seorang pembunuh. Sebenarnya tidak semua orang itu bisa melakukan sebuah pembunuhan gitu ya. Nah, orang yang pelaku pembunuhan itu punya profil tertentu gitu ya. Profil karakteristik kepribadian tertentu yang misalnya dia pasti ada agresivitasnya, regulasi emosinya nggak bagus gitu ya. Jadi kita menggambarkan orang-orang yang berada yang menjadi suspek dan punya karakteristik sebagai pembunuh. Nah, itu teknik yang dilakukan disebut sebagai criminal profiling gitu ya. Prosesnya pasti nggak mudah,
tetapi teman-teman psikologi di Asosiasi Psikologi Forensik sekarang sudah cukup banyak melakukan teknik ini untuk membantu kepolisian gitu ya. Beberapa waktu yang lalu Asosiasi Psikologi Forensik juga membantu kasus yang ada di Jawa Tengah ya, di Batang ya. Jadi kasus seorang pembantu rumah tangga yang ditemukan meninggal di rumah majikannya, dan sampai 2 tahun kasus ini tidak terungkap. Tapi kemudian setelah keluarga korban ini komplain ke presiden, kemudian presiden menginstruksikan ke Kapolri, ke Kapolda, kemudian ke Kapolres, dan akhirnya meminta bantuan pada Asosiasi Psikologi Forensik. Saat ini kemudian kita bisa memprofil bahwa siapa sebenarnya pelaku utama dari kasus pembunuhan tersebut gitu ya. Jadi criminal profiling ini menjadi satu teknik yang biasanya kita gabungkan juga dengan teknik-teknik yang lain. Tapi ini yang biasanya dilakukan oleh psikologi pada saat kita membantu di proses penyelidikan gitu ya, ketika korban belum ketemu. Next, Mbak. Nah, sekarang apa yang bisa kita bantu gitu ya, ketika kasusnya ini adalah kasus biasanya kasus pembunuhan gitu ya, dan terkait dengan korban. Nah, kalau tadi itu kita memprofil kalau di sini kita melakukan memprofil korbannya. Jadi kita sebut sebagai otopsi psikologi. Walaupun namanya otopsi, kita tidak harus bedah mayat karena itu bukan bidang kita gitu ya. Itu teman-teman kedokteran yang melakukan. Jadi psikolog itu memberikan gambaran tentang profil kepribadian dan permasalahan yang dihadapi korban sehingga bisa dipakai sebagai masukan bagi polisi untuk menentukan apakah seorang korban itu meninggal akibat pembunuhan atau bunuh diri. Juga memberikan analisis penyebab dia melakukan bunuh diri. Jadi itu yang dilakukan oleh teman-teman psikologi. Kita ambil contoh saja. Nah, prinsipnya, next Mbak, prinsipnya adalah kita pengen tahu dia itu meninggal karena bunuh diri atau dibunuh gitu ya. Itu yang disebut sebagai otopsi psikologi. Atau pengen tahu penyebab dia meninggal, yang sangat kuat menyebabkan dia meninggal itu apa gitu ya. Nah, prinsip pemikirannya adalah tidak semua orang itu punya kecenderungan untuk bunuh diri. Orang yang punya kecenderungan bunuh diri itu biasanya punya karakteristik yang memiliki kecenderungan depresi gitu ya. Nah, itu prinsip dasar pemikiran psikologinya. Misalnya kasus yang sedang saya tayangkan di sini, ini kasus real terjadi di Jawa Timur gitu ya, di sebuah kota kecil Jawa Timur. Ada seorang gadis 18 tahun ditemukan meninggal di kamarnya, yang membuat polisi itu merasa aneh. Biasanya orang melakukan bunuh diri itu dengan cara motong urat nadi di sini gitu ya, atau minum obat pembasmi nyamuk, atau minum obat apalah yang berbahaya bagi tubuhnya, atau minum obat gitu ya dalam dosis yang besar. Ini enggak gitu ya. Dia menusuk di leher gitu ya, di sebelah urat nadi leher, dan akhirnya menimbulkan perdarahan dan gadis itu kemudian meninggal gitu ya. Nah, memang di tempat TKP itu tidak ditemukan sidik jari lain, cuman pisau dan sidik jari korban. Tapi polisi itu jadi ragu, apa benar ini bunuh diri? Karena ini bukan luka yang lazim gitu ya, memotong di leher ini bukan luka yang lazim. Ataukah korban itu dibunuh gitu ya? Pertanyaannya bunuh diri ataukah dibunuh? Nah, otopsi psikologi akan mencoba melakukan profil karakteristik korban. Tentu kita nggak mungkin bisa melakukan wawancara pada korban karena korban sudah meninggal. Tapi kita bisa melakukan penelitian, semacam penelitian kualitatif gitu ya. Bertanya pada orang-orang terdekat, bertanya terkait dengan artefak benda-benda atau artefak yang ditinggalkan oleh korban gitu ya. Nah, ternyata kami menemukan bahwa korban ini tinggal bersama ayahnya. Bapak ibunya sudah bercerai sejak dia kecil. Nah, yang menarik itu korban meninggalkan puisi yang dia kirimkan pada teman laki-lakinya, yang sebenarnya dia suka sama teman laki-lakinya ini. Biasalah anak umur 18-17 sudah mulai pacaran gitu ya. Jadi dia suka. Tapi puisi ini menarik. Dia mengatakan bahwa kayaknya kamu nggak akan mungkin bisa mendekati saya karena saya sekarang
seperti putri yang ada di bawah laut yang berada dalam kekuasaan yang sangat besar oleh raja yang sangat zolim gitu ya. Nah, kami sebenarnya tim forensik tidak memahami secara bahwa ini puisinya bagus atau enggak gitu ya, tapi yang dianalisis sebenarnya makna dari puisi ini apa gitu ya. Kami coba mencari data dan ternyata kami menemukan bahwa ternyata anak ini itu adalah korban incest dari ayahnya. Jadi ayahnya seringkali melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap dia gitu ya, sampai dia hamil. Dan ketika dia hamil sampai diminta untuk menggugurkan, terus itu terjadi dan dia nggak pernah lepas dari ayahnya. Nah, ketika ada laki-laki yang mendekati dia pada saat itu, dia berpikir harusnya saya bisa lepas, tapi kayaknya nggak memungkinkan gitu ya. Nah, data ini yang kemudian kita berikan ke kepolisian, dan memang betul dia bunuh diri gitu ya. Tetapi penyebab dia bunuh diri karena dia betul-betul depresi atas kejadian yang terjadi pada dirinya. Nah, data itu yang kita berikan ke polisi untuk ditangani karena data ini yang disebut sebagai otopsi psikologi. Itu contoh yang kaitannya dengan otopsi psikologi. Next, Mbak. Nah, sekarang kalau tadi penyelidikan, tersangkanya belum ketahuan, sekarang penyidikan, tersangkanya udah ketahuan gitu ya. Tersangka ini bisa anak, bisa dewasa gitu ya. Nah, kita bisa membantu proses pengambilan data, baik pada saksi maupun pada pelaku gitu ya. Jadi pada saksi maupun pelaku, baik pada anak maupun dewasa gitu. Next, Mbak. Nah, di dalam psikologi itu biasanya wawancara atau teknik investigasi untuk tersangka itu beda dengan teknik investigasi untuk saksi atau untuk korban gitu ya. Nah, teknik yang biasanya dipakai untuk tersangka itu disebut sebagai CM, Conversation Management. Sementara teknik yang digunakan untuk saksi itu disebut sebagai interview kognitif gitu ya, wawancara terhadap saksi. Nah, saksi ini bedanya dengan tersangka, biasanya wawancara terkait dengan tersangka itu jauh lebih sulit ya, karena tersangka ini biasanya dia punya motif untuk mengaburkan jalannya proses penyidikan. Sementara kalau dia saksi, dia hanya menjelaskan terkait dengan apa yang dia lihat. Anak dan dewasa itu jadi gini, kalau misalnya kita bicara di industri organisasi, kalau klien datang ke kita untuk melakukan tes psikologi, biasanya tes itu tujuannya untuk apa? Untuk seleksi karyawan baru, untuk promosi misalnya ya, atau untuk pemetaan sehingga dia bisa diketahui kemampuannya seperti apa. Itu dalam PIO, industri organisasi sudah sangat dikenal oleh banyak orang gitu ya. Nah, yang saya sebutkan ini kalau pemeriksaan itu di bidang forensik gitu ya. Nah, biasanya kalau pemeriksaan, kata-katanya adalah pemeriksaan, ini yang melakukan adalah psikolog gitu ya. Pertama yang bisa dilakukan, tujuan pemeriksaan itu kalau di PIO tadi seleksi atau promosi, kalau di sini bisa satu, mendeteksi ada tidaknya keterbatasan intelektual dari terdakwa gitu ya. Nah, pemeriksaan di dalam psikologi itu tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi psikologisnya dia. Dan kondisi psikologis ini sangat berarti di dalam proses penyidikan gitu ya. Karena begini, di dalam ujung-ujungnya dari sebuah pemeriksaan psikologis itu selalu bahwa nanti itu menjadi bahan bagi hakim untuk mengambil keputusan. Nah, keputusan hakim itu ada 3. 1, dia bisa memutuskan bebas. 2, dia memutuskan lepas, dan 3, dia memutuskan bersalah gitu ya. Nah, bebas kalau dia diduga melakukan perbuatan tersebut, tetapi ternyata dia tidak terbukti melakukan perbuatan tersebut. Misalnya ada orang yang diduga melakukan pembunuhan atau melakukan pencurian lah misalnya di satu tempat, di Kudus misalnya. Nah, tapi dia punya alibi bahwa pada tanggal di mana barang yang hilang itu, orang yang diduga mencuri ternyata dia ada di Surabaya. Berarti kan alibinya cukup kuat bahwa nggak mungkin dia ngambil.
Berarti dia tidak terbukti melakukan perbuatan pidana mencuri yang dituduhkan pada dia. Nah, dalam konteks ini, hakim akan memutuskan dia bebas. Nah, yang kedua, dia terbukti melakukan perbuatan tersebut, tetapi dia dianggap tidak terbukti dapat bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Misalnya, ada orang baru keluar dari rumah sakit jiwa, baru pulang 1 hari, besoknya dia bunuh orang. Nah, orang lihat bahwa dia yang melakukan pembunuhan, tapi orang gila, orang yang dalam tanda petik baru keluar dari rumah sakit jiwa, itu tidak bisa dituntut di depan hukum. Maka putusan dia betul melakukan perbuatan tersebut, tetapi putusannya adalah lepas, gitu, karena dia tidak bisa bertanggung jawab. Jadi yang pertama bebas, yang pertama lepas. Nah, yang ketiga dia melakukan dan dia bertanggung jawab, gitu ya. Nah, pemeriksaan yang saya jelaskan pada poin 3 ini, A, B, C, D sampai C kalau saya nggak salah, ini tujuannya untuk melihat apakah dia bisa lepas atau enggak, gitu ya. Dia bisa bertanggung jawab atau tidak terhadap perbuatan pidana yang dituduhkan pada dia. Nah, kalau pemeriksaan psikologisnya ini, yang pertama, dia mendeteksi keterbatasan intelektual. Contoh kasus nih, saya pernah dapat kasus, ada orang gitu ya, dia sebenarnya usianya juga sudah tidak muda, usianya itu adalah 22 tahun, tetapi pada usia 22 tahun ini, dia punya keterbelakangan mental. Nah, dia kemudian diminta untuk menjadi kurir narkoba dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada saat dia menjadi kurir, dia cuma dibayar 50.000. Nah, ternyata pada saat dia menjadi kurir, apa yang terjadi, orang yang nyuruh hilang, orang yang mau disampaikan barang itu juga hilang gitu ya. Nah, dia ditangkap. Nah, orang-orang yang seperti ini tentu di dalam proses peradilan dia akan dikurangi atau diperhatikanlah proses dia terkait dengan hukumannya dia karena keterbatasan intelektualnya dia. Nah, kita ngetes tujuannya untuk mengetahui ada atau tidak keterbatasan intelektualnya dia. Nah, berikutnya adalah next Mbak. Berikutnya adalah melakukan assessment kondisi beresiko. Jadi seringkali ketika memeriksa kasus, kita juga ngelihat orang ini berbahaya atau tidak gitu ya. Itu menjadi pertimbangan hakim ataupun polisi nanti disampaikan ke hakim bahwa orang ini kondisinya beresiko. Saya pernah meriksa kasusnya Rian, ini kasus yang terpampang wajahnya ini adalah Rian Jagal Jombang gitu ya. Dia membunuh 11 orang dan yang terakhir itu dimutilasi di Jakarta gitu ya. Nah, saya bisa melihat dalam proses pemeriksaan itu untuk menentukan sebenarnya dia beresiko atau enggak gitu ya. Kita menunjukkan sebenarnya Rian ini kalau lihat tampangnya itu saya bilang lebih kayak cewek gitu ya, perilakunya lebih lemah gemulai kayak gitu ya. Tetapi dalam pemeriksaan kami melihat bahwa dia punya sesuatu yang berbahaya gitu ya, punya kecenderungan yang disebut sebagai kecenderungan psikopatik gitu. Jadi manipulatifnya tinggi, dia cenderung untuk suka membohongin orang. Jadi orang menjadi tidak berhati-hati ketika berhadapan dengan dia gitu ya. Nah, ini tujuan yang kedua. Berikutnya, next. Ini adalah kasus yang tadi juga disebut oleh Bu Dekan kaitannya dengan Jessica. Sebenarnya tujuan yang harus dilakukan oleh psikolog di dalam pemeriksaan itu adalah melakukan assessment kompetensi mental tersangka. Bagaimana sih sebenarnya mentalnya dia gitu ya? Apakah dia punya gangguan atau tidak? Orang sering bertanya ke saya, mungkin juga nanti akan ada yang bertanya. Sebelum bertanya saya coba menjelaskan dulu. Kalau dia gangguannya psikopat, dia bisa lepas nggak dari tuntutan pidana gitu. Saya bilang bahwa untuk psikopatik dan antisosial itu biasanya kita tidak melepaskan dia gitu ya. Karena orang-orang yang seperti ini itu berbahaya kalau dia dilepaskan di masyarakat umum gitu. Next, berikutnya. Ini berikutnya adalah kondisi sobriety. Kondisi sobriety itu adalah kondisi di mana seringkali para pelaku ini menggunakan drug atau minuman keras gitu ya. Nah, biasanya juga psikologi forensik akan banyak diundang oleh BNN untuk ngecek gitu ya, apakah dia
dipengaruhi obat pada saat itu, hasilnya seperti apa. Tentu kami bekerja sama, tidak bekerja sendiri, biasanya bekerja sama dengan teman-teman dari kedokteran. Next. Nah, ini juga kasus yang happening gitu ya di Inggris. Kita bisa mencari, tujuannya adalah mendapatkan keterangan tentang motif tersangka. Jadi sebenarnya dia melakukan itu karena apa ya? Ada nggak sesuatu dinamika kekuatan psikologi? Menurut saya kita bisa menjelaskan dinamika psikologis dari pelaku gitu ya. Bisa aja. Misalnya dua kasus yang sama-sama kasus mutilasi, tapi motifnya bisa aja sangat berbeda. Saya pernah menangani satu kasus mutilasi, penyebabnya dia motifnya psikopat, yang satu penyebabnya karena dia sebenarnya korban KDRT dari suaminya gitu ya, sehingga dia akhirnya membunuh suaminya. Nah, penjelasan tentang motif, dinamika psikologis itu sangat membantu kepolisian maupun yang terkait, kalau itu KPK atau BNN atau lembaga manapun yang terkait dengan penyidikan, itu membantu mereka untuk menyusun berita pemeriksaan. Berikutnya, mendeteksi malingering gitu ya. Malingering itu apa? Malingering itu orang cenderung untuk berpura-pura secara fisik, psikologi untuk menghindari tanggung jawab yang diberikan kepada dia. Pada gambar ini terdakwa ini berpura-pura sakit dengan mengatakan bahwa dia di rumah sakit, ya itu sebenarnya malingering fisik gitu ya. Tapi malingering psikologi juga ada, dia pura-pura gila, pura-pura lupa gitu ya. Itu seringkali terjadi untuk menghindari bahwa kalau dia dalam kondisi sakit psikologis maupun sakit fisik, itu dia bisa mendapatkan keringanan gitu ya. Nah, itu sebenarnya malingering ini tidak hanya terjadi pada konteks hukum gitu ya, dalam konteks organisasi pun atau mahasiswa pun kadang-kadang juga melakukan malingering. Bu, maaf Bu, saya nggak bisa ngumpulin tugas. Kenapa? Saya sakit gitu. Itu malingering gitu ya. Nah, cuman malingering di dalam konteks hukum itu lebih untuk upaya dia mengurangi hukuman yang akan diberikan kepada dia. Yang terakhir, yang tujuan pemeriksaan, ini kita meneliti ada atau tidak kemungkinan pengakuan palsu. Karena yang namanya tersangka itu sangat mungkin untuk melakukan pengakuan-pengakuan palsu. Ini kasus yang cukup happening juga. Dia mengaku bahwa dia dipukulin, ternyata dia habis operasi plastik gitu ya. Atau pada kasus-kasus di KPK biasanya seringkali orang mengaku bahwa dia yang melakukan, saya yang melakukan korupsi, saya sendiri yang melakukan gitu ya. Tapi sebenarnya dia melindungi atasannya supaya tidak terlibat di dalam pemeriksaan oleh KPK. Next. Nah, berikutnya adalah melakukan pemeriksaan pada saksi intervensi bagi saksi korban, ataupun pendampingan psikologis untuk menyiapkan saksi baik pada remaja maupun pada orang dewasa. Contoh yang paling sering yang dilakukan teman-teman yang bekerja di area psikologi forensik adalah pada kasus-kasus yang terkait sama KDRT gitu ya. Pada kasus KDRT seringkali korban itu merasa terpuruk gitu ya, merasa tidak mampu untuk fight terkait dengan kasus-kasus yang dia hadapi, maka dia butuh pendampingan gitu ya, untuk supaya dia berani untuk membuat sebuah kesaksian pada saat dia diproses melalui BAP. Berikutnya, kalau tadi di kepolisian, ini pada kejaksaan. Jadi kalau di kepolisian itu proses pemeriksaannya sudah selesai, dilemparkan atau diserahkan ke kejaksaan. Di kejaksaan sebenarnya tugasnya juga sama, kita bisa membantu proses pemeriksaan, bisa melakukan pendampingan, bisa pada pelaku, bisa pada saksi, bisa pada korban, tergantung permintaan mereka gitu ya. Ini di kejaksaan mirip di kepolisian, cuman konteksnya agak beda karena itu untuk penuntutan dakwaannya dia. Nah, berikutnya next, ini yang kaitannya dengan pengadilan. Nah, pengadilan ini seringkali diundang menjadi saksi ahli gitu ya. Saksi ahli itu ada dua gitu ya. Saksi ahli di mana kita meriksa kasusnya. Jadi kalau di awal itu kita meriksa di kepolisian, terus nanti berita acaranya diberikan ke kejaksaan, di pengadilan, dan sampai di pengadilan misalnya kasus ini dianggap nggak jelas gitu ya, butuh diundang, maka kita bisa diundang sebagai saksi ahli berdasarkan pemeriksaan yang kita lakukan.
Tapi bisa juga saksi ahli itu kita nggak meriksa gitu ya. Kita hanya dipanggil untuk memberikan bahasan ulasan teoritik gitu ya. Misalnya contoh pernah terjadi sebuah kerusuhan di sebuah daerah, saya lupa kalau nggak salah di daerah Medan gitu ya, kerusuhan antara satu area tertentu dengan area tertentu. Maka diundanglah psikolog sosial gitu ya, yang backgroundnya sosial untuk menjelaskan apakah mungkin bisa terjadi, kenapa bisa terjadi dinamikanya dua kelompok itu saling bertengkar dan kemudian terjadi sebuah kerusuhan. Dia nggak meriksa gitu ya, tapi hanya memberikan kesaksian terkait dengan teoritik. Dan itu bisa psikolog forensik, bisa psikolog sosial gitu ya, tergantung dari bidang-bidang yang dibutuhkan oleh hakim pada saat memeriksa kasus tersebut. Berikutnya, nah sekarang di lapas gitu ya. Nah lapas ini sebenarnya kalau saya pikir ketika orang sudah diputuskan bahwa dia bersalah, dia disebut sebagai narapidana, secara ideal yang harusnya dilakukan gitu ya. Kalau saya bicara tentang lembaga pemasyarakatan yang ideal di luar, itu selalu ada assessment awal dimasuk. Pada saat dia masuk, assessment ini maksud saya assessment psikologis gitu ya. Dan ketika assessment psikologis itu diketahui bahwa dia persoalannya persoalan apa, maka selama proses dia di lapas itu mendapatkan intervensi psikologis. Nah, tetapi masalahnya hampir di seluruh lapas Indonesia itu hampir tidak ada psikolognya. Kalaupun ada, itu psikolog itu harus menangani jumlah warga binaan yang jumlahnya sangat banyak gitu ya. Tadi sempat di CV saya disebutkan bahwa saya diundang oleh Kedutaan Besar Amerika di Indonesia pada saat itu. Saya sebenarnya itu pengalaman yang sangat mahal karena saya diundang untuk melihat bagaimana sebenarnya penanganan anak di Amerika Serikat. Nah ternyata di sana itu nggak ada lapas anak, mereka tidak mengatakan sebagai lapas anak, tapi bukan itu yang ingin saya sampaikan. Yang ingin saya sampaikan bagaimana sebenarnya yang mereka bilang sekolah gitu ya, walaupun sekolah itu sebenarnya kalau saya lihat juga sama kayak lapas gitu, lapas anak. Dan di sana itu ada tim psikolognya, ada psikiaternya, ada social workernya, ada guru-gurunya gitu ya. Nah mereka bekerja secara intensif. Jadi kenapa? Karena menurut sebenarnya konsep bahwa narapidana itu sebenarnya adalah orang yang bermasalah secara psikologis gitu ya. Jadi butuh penanganan yang sifatnya juga psikologis. Jadi asesmen awal terkait dengan persoalan yang dihadapi sama pada saat intervensi yang dilakukan itu menjadi sangat penting. Nah sayangnya di Indonesia sampai saat ini gitu ya, yang saya lihat itu masih sangat jarang ada psikolognya. Saya ketemu psikolog-psikolog di lapas, tetapi juga mereka seringkali mengeluhkan karena rasio antara warga binaan dengan psikolognya juga sangat kecil gitu ya. Kemudian bisa juga kita melakukan assessment pada saat PB, pembebasan bersyarat. PB ini adalah ketika dia menjalani 2/3 masa tahanannya, dia boleh keluar. Bisa juga melakukan pendampingan pada keluarga menjelang dia PB. Atau juga ada beberapa psikolog yang diminta untuk pendampingan psikologis pada terpidana mati gitu ya. Itu juga bisa dilakukan. Jadi itu juga kerjaannya salah satu psikolog forensik. Yang sering melakukan pendampingan psikologis pada terpidana mati itu adalah Ibu Reni yang sekarang juga menjadi Ketua Asosiasi Psikologi Forensik. Dia banyak keluar masuk di Nusa Kambangan dan terpidana mati memang paling banyak dilakukan di sana gitu ya. Dan beliau juga beberapa kali melakukan pendampingan pada kasus-kasus yang biasanya kalau nggak teroris, kasus-kasus narkoba. Berikutnya bisa dilakukan juga advokasi gitu ya. Advokasi itu melakukan pelatihan, pendampingan pada petugas lapas dan Bapas. Ini juga sering saya lakukan. Saya sudah punya modul untuk LPKA gitu ya, yang sudah punya hakinya. Untuk Bapas juga pendampingan untuk Bapas, saya juga punya modul yang bisa saya susun untuk pendampingan pada kasus-kasus anak khususnya, karena saya sangat fokus sekarang pada anak atau ABH yang berpersoalan terkait dengan hukum. Next, nah berikutnya
ini kaitannya sama Undang-Undang 11 2012, sedikit saya singgung gitu ya, bahwa kita sebenarnya bisa bantu. Jadi gini, kasus-kasus anak kalau dia berumur 14 sampai 18 tahun dan kasusnya itu di bawah ancaman 7 tahun, maka anak itu tidak harus diproses di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan, tapi dia bisa dilakukan satu proses mediasi antara pelaku dan korban untuk memutuskan the best interest of child. Jadi hal terbaik bagi pelaku maupun bagi korban. Nah, ini yang disebut sebagai diversi. Yang memutuskan diversi di awal sebenarnya yang harus terlibat itu adalah Bapas. Nah, kita bisa, psikologi ini bisa bantu sebenarnya untuk memutuskan, memberikan masukan terhadap Bapas dalam memutuskan apakah anak ini didiversi atau tidak. Satu kasus yang cukup menyita perhatian adalah kasusnya Audrey di Pontianak, yang pada saat itu dia mengatakan bahwa dia mendapatkan kekerasan dari teman-temannya gitu ya, dan kemudian pada saat psikologi pada saat itu Himsi Kalbar itu menangani kasus itu sudah ada di Bapas, dan Bapas pada saat itu meminta pemeriksaan apakah tolong dibantu diperiksa apakah memang kasus ini bisa dibawa menjadi satu kasus diversi atau diproses melalui peradilan pidana. Jadi itu salah satu yang bisa dilakukan oleh psikologi. Kemudian melakukan mediasinya pada tersangka atau saksi korban. Jadi tadi membantu prosesnya di Bapas, tapi juga membantu proses mediasinya, karena diversi itu tidak akan jalan kalau tidak terjadi mediasi antara pelaku dan korban gitu ya, pihak pelaku ataupun pihak korban. Kemudian juga bisa melakukan pendampingan sesuai Undang-Undang 11 itu ada yang disebut LPKS, ada yang disebut sebagai LPKA, atau melakukan assessment dan intervensi di LPKA. Itu kurang lebih kompetensi yang harus dimiliki gitu ya oleh seorang asisten psikologi forensik maupun psikolog forensik. Nah, tadi untuk tujuan yang ketiga, saya mengatakan bahwa sekarang kita sudah punya lembaga sertifikasi profesi psikologi atau LSP. Jadi ada sertifikasi yang bisa diberikan oleh negara. Kita akan lihat apa aja kompetensi dari asisten psikolog forensik dan psikolog forensik. Next, Mbak. Nah, ini boleh diambil oleh lulusan S1 ataupun ilmuwan psikologi atau S1 lainnya. Dia bisa mendapatkan sertifikasi asisten psikologi forensik kalau dia punya 4 skema yang dia miliki dalam kompetensinya. 1 tadi yang saya ceritakan, criminal profiling. 2 otopsi psikologi. Yang ketiga adalah wawancara investigasi psikologi ini pada tersangka. Kemudian yang keempat adalah wawancara kognitif pada saksi gitu ya. Jadi ini sebenarnya boleh untuk level S1. Kenapa? Karena memang tidak dibutuhkan satu pemeriksaan yang basisnya dengan menggunakan alat tes gitu ya. Tetapi cukup dengan konsep-konsep teoritik dia akan mampu untuk melakukan itu. Next, berikutnya. Nah, yang terakhir itu adalah kalau psikolog forensik gitu ya, apa yang harus dimiliki? Paling tidak dia harus punya 7 kompetensi atau 7 skema gitu ya, 7 skema. Dia harus mampu melakukan pemeriksaan psikologi pada tersangka, melakukan pemeriksaan psikologi pada saksi dan saksi korban, menyampaikan keterangan sebagai saksi ahli, melakukan pemeriksaan psikologi untuk penetapan kuasa asuh, adopsi, dan pengampuan. Ini tadi tidak banyak saya singgung karena ini adalah kasus perdata, tapi untuk psikolog forensik itu juga diminta untuk dia paling tidak paham terkait dengan pemeriksaan psikologis untuk penetapan kuasa asuh, adopsi, atau pengampuan. Karena ini seringkali terjadi, bapak ibu bercerai, kemudian saling berebut untuk kuasa asuh. Nah, psikolog diminta untuk meriksa. Nah, ini kasus forensik tapi di area bukan pidana, tapi itu adalah area perdata. Kemudian yang kelima, melakukan intervensi psikologi untuk pelaku. Yang keenam, melakukan intervensi psikologi untuk saksi dan korban. Ini bisa saksi yang melihat ataupun korban, saksi korban. Nah, 789 dia boleh memilih salah satu gitu ya. Salah satu itu melakukan pemeriksaan psikologi untuk penyelesaian sengketa hak waris dan hubungan industrial perdata. Ini lebih banyak
di area PIO gitu ya. Maksud saya di hukum perburuhan gitu ya. Kemudian yang ke-8 melakukan intervensi psikologi pada warga binaan. Kemudian yang ke-9 melakukan mediasi psikologi pada dalam proses litigasi pidana maupun pada proses perdata. Jadi itu kompetensi yang diminta atau dituntut untuk psikolog forensik itu lebih berat gitu ya dibandingkan dari yang asisten psikolog forensik, tetapi itu sangat mungkin dilakukan satu proses yang dipelajari oleh teman-teman semua. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Kayaknya saya lebih dari waktunya ya Bu Wiwi ya. Mohon maaf waktunya memang ngomongnya juga udah dikurang-kurang. Silakan saya kembalikan ke Mbak Wiwi lagi. Oke, terima kasih Prof. Yusti. Ini sama-sama. Ternyata sudah muncul banyak pertanyaan dari para peserta. Ini ada dari Faza Muyasir, kemudian banyak sekali, mungkin saya bacakan satu-satu. Dibacakan satu-satu kali ya? Oke. Yang dipilih oleh moderator aja. Oke. Ini terkait dengan yang lapas tadi ya, Prof ya. Boleh. Lapas itu kan saya juga pernah main ke lapas juga kondisinya seperti itu. Ini kayaknya banyak teman-teman lapas juga ya, saya lihat ya beberapa. Saya lihat ada Pak Dwi Purwanto dari lapas, apa Bapak Pak? Lapas ya. Oke. Ya, gimana Mbak Wiwi? Bagaimana cara untuk mengatasi over capacity? Karena memang itu sudah menjadi rahasia umum, peran psikolog di dalam lapas itu sangat besar, tapi kenyataannya psikolognya hanya beberapa, bahkan ada lapas yang tidak memiliki psikolog. Nah, seperti itu, padahal kerjaannya di sana sangat banyak sekali, seperti itu. Dan itu masalahnya itu seperti fenomena gunung es, seperti itu, Prof. Itu bagaimana? Dan itu kan prosesnya nggak mudah, bukan proses yang sangat mudah, itu membutuhkan waktu yang sangat lama, dan itu kerja bareng banyak pihak nih, Prof. Itu menurut Yusti sendiri, bagaimana pandangan Prof. Yusti terkait dengan hal tersebut? Selama ini Prof. Yusti sudah berkecimpung lama sekali. Monggo, Prof. Iya Mbak, saya udah nangkap esensinya gitu ya. Jadi memang kalau saya bicara tentang lembaga pemasyarakatan, memang persoalannya itu sangat kompleks gitu ya. Dan psikologi nggak bisa mengatasi semuanya gitu ya. Saya sempat waktu menjadi ketua Asosiasi Psikologi Forensik periode yang pertama dan kedua, karena Bu Reni itu ketiga dan keempat gitu ya. Itu saya sempat berpikir apa yang bisa saya lakukan gitu ya untuk lapas. Saya sempat ketemu pada saat itu dengan Dirjen Pas. Saya menyampaikan bahwa apa tidak mungkin bahwa dilakukan seleksi psikologi yang lebih banyak sehingga di setiap lapas itu paling tidak ada psikolognya gitu ya, atau sarjana psikologi lah paling enggak gitu ya. Tapi ujung-ujungnya nampaknya juga persoalannya adalah persoalan keuangan dari lembaga pemasyarakatan sendiri gitu ya. Nah, pada saat itu kemudian saya jadi berpikir bahwa sebenarnya persoalan lembaga pemasyarakatan ini sangat berat gitu ya. Sekarang over capacity, yang lain juga adalah persoalan pendanaan, Mbak. Saya tahu bahwa dana di lapas itu sangat-sangat kecil gitu ya. Teman-teman saya yang menjadi kalapas tuh kalau saya ngobrol mereka selalu mengatakan, Bu, kita itu kadang-kadang bulan ini ngutang listrik, bulan depan ngutang air gitu ya. Itu udah jadi rahasia umum. Jadi saya paham betul gitu ya, saya berpihak pada teman-teman di lapas gitu. Nah, pada saat itu saya terus mikir, ya kalau saya sendiri untuk mengatasi persoalan itu rasanya nggak mungkin gitu ya. Jadi akhirnya saya dan teman-teman yang care terkait persoalan itu, kami kemudian pada saat itu banyak membuat pelatihan-pelatihan bagi petugas gitu ya. Karena petugas ini rasanya yang berada di ujung tombak, yang perlu dia akan berinteraksi dengan mereka gitu ya. Nah, itu paling tidak yang bisa dilakukan. Apakah maksimal? Ya enggak gitu ya. Ini kalau saya tadi bercerita soal bagaimana saya diundang di USA, sebenarnya persoalannya satu, itu goodwill dari negara gimana gitu ya.
Jadi kalau di USA itu betul-betul kepeduliannya terkait dengan anak itu sangat besar gitu. Nah kalau ini nggak ada ya nggak akan mungkin gitu ya terjadi satu perubahan yang besar. Apalagi sekarang over capacity gitu ya. Dengan over capacity itu ada satu temen itu dia psikolog di Malang, lapas wanita gitu ya. Nah, pada saat lapas wanita di lapas wanita itu jumlahnya juga sekarang sekitar 2000-an. Dia sendiri gitu ya. Dia juga help-help gitu. Terus saya bilang gini, ya nggak mungkin lah kamu tuh melakukan sesuatu yang sangat maksimal. Tapi apa yang bisa kamu lakukan? Mungkin kamu bekerja sama dengan teman-teman psikologi setempat gitu ya. Bikin pelatihan untuk petugas, misalnya untuk konseling kelompok. Karena menurut saya kalau konseling pribadi itu agak susah gitu ya, karena jumlahnya banyak. Tapi kalau konseling kelompok kan bisa dilakukan misalnya bisa 12 sampai 14 orang gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di lapas itu, petugas lapas itu sebenarnya kan dia menjadi wali napi kan ada sistemnya. Nah, saya bilang ke teman saya yang dia psikolog di Malang itu, saya bilang, ya mereka aja dilibatkan gitu, dibuat kayak begitu. Jadi paling tidak mereka dibekali oleh konsep-konsep psikologi gitu ya. Tapi pasti nggak maksimal, Mbak. Saya juga nggak punya satu solusi apapun, apalagi kalau udah ngomong soal over capacity. Over capacity itu banget gitu ya, kayak lapas wanita wanita loh ini ya. Lapas wanita Malang itu kapasitasnya seingat saya 500 ya. Sekarang diisi 2000. Nah itu kan sama aja, orang yang harusnya tidur sekamar bertujuh dikalikan 4, berarti kan diisi 28. Nah itu kan jadi persoalan gitu ya. Teman-teman kalau saya ngobrol sama warga binaan tuh banyak yang bilang, tidur pun itu barang mewah Bu gitu. Tidur pun diatur gitu. Nah, yang saya lihat paling bagus untuk LPKA dari sisi bentuk ruang, kalau teman-teman ada yang tertarik untuk berkunjung, itu adalah LPKA Bandung ya. Bandung itu LPKA khusus anak ya, dia itu kayak dormitory yang sangat bagus gitu ya. Tempatnya bagus, kamarnya bagus, fasilitasnya bagus lah. Cuman yang saya juga masih belum merasa maksimal SDM-nya. SDM-nya yang harus terus di-upgrade untuk lebih berorientasi pada rehabilitasi. Betul. Gitu Mbak Wiwi, mungkin menjawab, mungkin juga tidak terlalu menjawab karena saya juga tidak punya wewenang untuk ngomong soal over capacity. Ya, soalnya setahu saya juga di banyak tempat kita karena keterbatasan SDM, kita menggunakan sistemnya jejaring gitu ya Pak Ye. Jadi kita lari ke sana, lari ke sini. Jadi seolah-olah kita saling apa ya? Saling tambal sulam satu sama lain di berbagai daerah seperti itu, Pak. Iya, iya. Jadi saya sih selalu menyarankan pada kalapas-kalapas yang ada itu dibuka kalapas apa ya? Relasi hubungannya itu dibuka gitu ya. Sehingga terlibat berikan baik yang baik. Saya beberapa ketemu kalapas yang luar biasa gitu ya. Kemarin saya ketemu juga kalapas Jombang, tapi sekarang dia dipindah ke Riau apa ya, saya lupa. Itu dia sangat terbuka gitu ya, terbuka untuk pelatihan-pelatihan, terbuka untuk macam-macam gitu ya. Jadi mereka nggak menjadi berat gitu ya untuk ya karena resource di dalam nggak cukup kan berarti harus dilakukan perubahan sistem yang di dalam. Mereka terbuka. Jadi misalnya di setiap wilayah kan ada HIMSI ya, himpunan psikologi, ada fakultas psikologi. Hampir di seluruh daerah sekarang fakultas psikologi itu ada. Diberdayakan gitu ya. Saya sendiri juga nggak capek nama. Saya selalu bilang, dong lapasnya ditengokin gitu ya. Mereka tuh orang lembaga yang butuh banget lagi ngajak mahasiswa ke sana untuk melakukan berbagai macam betul volunteer. Cuman sekarang karena COVID saya
ada kaitan masyarakatan dari Bapas Merauke bertanya Oke. Halo bagaimana Merauke. pendapat Prof. Yusti mengenai instrumen yang diadopsi dari, ini mohon maaf kalau saya salah baca ya Prof ya, UNODC yang dipakai untuk asesmen warga binaan. Itu yang pertama. Kedua, bagaimana mempromosikan dan mengadvokasi pemasyarakatan dan APH agar lebih banyak melibatkan psikolog forensik. Seperti itu. Iya, oke. Yang pertama, saya tidak terlalu familiar dengan alat ukurnya gitu ya. Tapi sebenarnya kita bisa pakai apapun ya untuk melakukan assessment. Beberapa di Bapas mana sih yang anak bimbing saya S3 itu kebetulan dia dosen di Satya Wacana gitu ya. Dia meneliti, dia sekarang lagi menulis tentang dinamika psikologis residivis narkoba. Nah, itu juga ada alat ukur yang dikembangkan oleh mereka gitu ya. Dia cerita bahwa ada alat ukur yang dikembangin gitu ya. Nah, jujur saya nggak familiar dengan alat itu gitu ya. Tetapi yang kita tahu dari aspek psikologi, sebuah alat ukur itu harus memenuhi dua hal ya, teman-teman psikologi. Satu adalah valid dan yang kedua adalah reliable. Nah, itu aja yang dicek gitu ya, konsep teoritiknya dan untuk mengukur apa. Kemudian untuk promosi Bapas, memang pemasyarakatan ini harus lebih dikenal di kalangan psikologi. Jadi kalau saran saya ya tadi, kontak dengan di Maumere ya? Bapas Maumere tadi? Oh, Merauke. Oke. Apakah di sana ada fakultas psikologi ya? Atau HIMSI-nya paling enggak, HIMSI di daerah situ? HIMSI Papua. Papua itu juga, ya Papua sekarang kita HIMSI, kebetulan saya kan sekarang ketua 2 dari PP HIMSI gitu ya. Saya tahu bahwa setiap wilayah itu sekarang ada himpunan psikologi wilayah gitu ya. Ada 34 saya ingat saya. Nah, itu salah satu juga Papua Barat. Nah, mungkin bisa kontak ke ketuanya untuk minta dibantu karena mereka punya, nggak harus psikolog forensik kalau kayak begitu itu. Bantuan itu bisa dari teman-teman psikologi secara umum kalau menurut saya. Gitu mungkin ya. Oke. Ini ada lagi Prof dari Bapas Bojonegoro. Pertanyaannya, dalam penanganan ABH, kami wajib menyusun litmas anak dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Dan menurut saya, waktu tersebut sangat kurang untuk memperoleh hasil yang ideal. Sedangkan digunakan untuk rekomendasi pidana untuk ABH tersebut. Adakah kiat untuk mendapatkan keterangan yang ideal di tengah waktu yang sempit tersebut, Prof? Iya, sebenarnya saya punya buku panduan ya teman-teman Bapas. Nanti kalau misalnya tertarik bisa email ke saya kirimkan modulnya deh. Gratis. Saya kasih modul untuk litmas. Karena kemarin kami membuat litmas itu untuk bertanya ke orang tua gimana, untuk bertanya ke anak gimana gitu ya. Kita buatkan panduannya. Kalau 3 kali interviewnya juga ada nih Prof? Ada guidance interviewnya. Itu saya dan teman-teman yang tadi saya ceritakan bahwa itu sudah saya hakikan gitu ya. Dan itu boleh. Nah, kemarin teman-teman Bapas ini memang kalau menurut saya agak banyak yang hobinya nulis ya. Kemarin itu saya diminta membuat ini kayak kata pengantar untuk tulisan buku mereka gitu ya. Saya nggak tahu yang lain teman-teman Bapak sudah dapat apa enggak, tapi salah satu penulisnya itu dari Bapas Kalimantan Barat ya, Pontianak kalau nggak salah yang kontak saya kemarin. Tapi untuk yang saya janji untuk saya share itu modulnya. Silahkan kontak, tadi kan di slide saya ada email ya, nanti bisa kontak by email, nanti kan dibagikan ke peserta, nanti silahkan yang mau tertarik untuk mengakses modulnya, saya dan teman-teman sangat welcome gitu ya. Semakin banyak orang pakai itu akan semakin baik. Dan itu mudah banget karena panduan wawancaranya gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi Prof. Oke. Kayaknya banyak dari lembaga yang mahasiswanya Ibu nggak ada yang nanya, Bu.
yang agak baunya mahasiswa gitu. Boleh, yang mau modulnya boleh nanti email. Biar seimbang pertanyaannya, kasihan mahasiswanya nanti. Ini saya mau bertanya, apakah untuk menjadi psikolog forensik dibutuhkan basic ilmu hukum dan perlu menempuh S1 hukum? Oke, ya. Jadi saya basic saya bukan orang hukum gitu ya. Saya orang psikologi, tapi ketika teman-teman mau masuk ke psikologi forensik harus belajar tentang hukum. Nggak harus kuliah S1 hukum gitu sih, nggak harus. Tapi misalnya gini, contoh saya nanganin apa misalnya salah satu kasus yang besar saya tangani itu kasus Cebongan ya, penembakan warga binaan di Cebongan yang ditembak oleh aparat negara gitu. Nah, itu kan yang minta LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ketika saya nanganin itu, otomatis saya harus tahu saksi itu haknya apa gitu ya. Apa sih yang disebut saksi itu siapa? Haknya dia apa gitu ya. Itu harus saya baca aturan-aturan yang terkait dengan topik kasus tersebut. Terus kemudian kasus itu kan kebetulan kasus pembunuhan. Nah, saya juga harus baca pasal-pasal yang terkait dengan pembunuhan. Apakah dia 340, apakah dia 338 gitu ya di KUHP. Itu jadi bacaan yang kemudian membuat saya menjadi, oh ini kasusnya gini gitu. Terus kemudian itu terjadi di lapas. Nah, saya pengen tahu juga sebenarnya bagaimana sih sistem lapas ini dalam menaungi anak buahnya kalau dia menjadi saksi. Itu seperti apa gitu ya. Nah, itu yang saya maksudkan bahwa kita harus belajar aspek hukumnya, nggak bisa nol potol masuk ke area itu terus nggak ngerti apa-apa gitu ya. Itu jadi tamparan buat kita benar nanti kalau kita berada di lapangan. Atau kalau saya jadi saksi ahli, saya diundang menjadi saksi ahli. Untuk menjadi saksi ahli saya harus baca yang disebut saksi ahli itu apa, pasalnya apa, hak saya apa gitu ya, tanggung jawab saya apa. Jadi saya tahu apa yang boleh, apa yang enggak gitu ya. Itu menjadi satu hal yang bekal kita kalau kita masuk di area psikologi forensik. Tapi nggak perlu teman-teman harus kuliah di Fakultas Hukum tuh enggak kayaknya. Kayaknya nggak perlu harus gitu. Jadi cuman sekarang itu saya selama ini banyak melakukan penelitian bimbing disertasi kan di S3 psikologi gitu ya. Di mana-mana saya diminta bimbing juga menguji di beberapa universitas yang kaitannya dengan psikologi forensik. Nah, sekarang kemarin tuh saya cukup excited karena saya diminta untuk membimbing justru dari Fakultas Hukum, Undip yang minta. Nah, berarti saya bangganya tuh gini, berarti psikologi sekarang udah dilirik nih sama hukum gitu ya. Karena kadang-kadang hukum itu juga sangat strict, nggak mau lihat kiri kanan gitu. Terus sekarang psikologi cukup diminta gitu ya. Diminta untuk membimbing dan menjadi co-promotor. Nah, ini kan luar biasa gitu hal yang kayak begitu. Jadi sudah saatnya lah sekarang ilmu itu saling terkait gitu ya. Cuman ya kita nggak perlu harus karena kita masuk di area hukum ya kita perlu belajar tentang aspek hukumnya. Gitu Bu Wiwi. Oke, terima kasih Prof. Ini ada lagi nih Prof. Nah, bagaimana kita sebagai warga awam masyarakat terlibat dalam membantu mendampingi korban ini korban sex abuse. Jadi kayak sexual harassment. Nah, kayak kita setelah orang awam itu harus seperti apa sih? Nah, itu ini warga awam ya? Sebenarnya kemungkinan mahasiswa psikologi. Oh, bukan. Jadi bukan. Ya. Umum. Jadi warga awam, umum. Jadi kalau tahu ada pelecehan seksual atau kekerasan gitu. Sebenarnya kalau baca aturannya kan yang kaitannya dengan kekerasan itu Undang-Undang 23 ya. Jadi yang paling harus kita ketahui itu adalah ketika misalnya tetangga sebelah rumah saya itu menjadi korban KDRT, kita nggak boleh diem gitu ya. Kita harus melaporkan. Nggak boleh, itu bukan urusan saya, terserah deh gitu. Itu nggak boleh gitu ya. Kita harus melaporkan paling tidak ke Pak RT, ke orang-orang yang berada di setempat. Tapi kalau itu bentuknya di kantor yang kaitannya dengan pelecehan seksual, ya menurut saya yang harus disampaikan ya pada atasan atau pada temen gitu ya, sehingga tidak terjadi kasus-kasus yang serupa. Saya nggak tahu persis kasusnya karena ini nggak jelas pertanyaannya apakah kita sebagai orang awam yang melihat, tapi menurut saya
dari hati nurani ya Mbak. Jadi kalau kita lihat bahwa ada orang yang menjadi korban, ya mestinya kita harus membantu walaupun tidak menggunakan tangan kita. Kita bisa menggunakan tangan orang lain, misalnya Pak RT dan sebagainya gitu. Gitu Mbak? Ada lagi toh? Bentar. Nah, kapan akan dibuka pendaftaran ini dari Dewa Udayana? Kapan akan dibuka pendaftaran untuk sertifikasi asisten psikolog forensik atau psikolog forensik toh? Dan pendaftarannya kira-kira SP atau lembaga atau instansi yang mengadakan TUK? Iya, ini Dewa Udayana ini kayaknya alumni saya deh di Bali ya. Halo Dewa. Gini, kalau namanya sertifikasi itu selalu harus lewat LSP, Bu. Lembaga Sertifikasi Profesi. Jadi dibuka aja lembaga sertifikasi webnya LSP Psikologi gitu ya. Nah, di situ nanti bisa dicek pendaftarannya kapan. Nah, kemarin itu saya kebetulan juga masuk ke termasuk bagian dari lembaga sertifikasi profesi. Kemarin kami sepakat itu akan dibuka online. Sertifikasi sistemnya online. Cuman yang bisa online itu bukan yang pakai tes. Misalnya dia harus pakai, kan salah satu misalnya tadi pemeriksaan psikologi forensik pada penyidikan terkait dengan kemampuan intelektual. Berarti kan harus dicek ininya ya, dicek kemampuan dia untuk ngetesnya gimana. Itu yang kayak begitu-begitu masih belum dibuka. Yang dibuka itu adalah kalau kasusnya, kalau dia punya portofolio. Jadi ujian LSP itu bisa lewat portofolio. Jadi misalnya kayak saya ujian kemarin, saya walaupun guru besar juga ujian loh Mbak, untuk sertifikasi psikolog forensik saya juga diuji sama teman-teman gitu ya. Jadi saya tunjukkan laporan saya tersangka, laporan ini. Jadi saya udah rapi gitu, nunjukin ke penguji, terus dia buka gitu ya. Oh ibu udah yang tersangka oke, yang ini udah oke gitu ya. Dicek, ini kasus ini gimana Bu? Anda ceritanya waktu itu penanganan kasusnya seperti apa gitu. Nah itu yang disebut portofolio. Yang kayaknya mau dibuka sama LSP itu adalah yang ujian lewat portofolio. Bukan yang tes langsung tatap muka, karena kan ini masih COVID ya, jadi nggak bisa ini nggak bisa ketemu langsung kayaknya. Belum berani, teman-teman asesornya kan juga berada dari luar kota gitu. Coba dibuka ininya dibuka webnya LSP. Ini ada lagi Prof yang bertanya, apakah dari Devira Sari, apakah orang yang pernah melakukan kejahatan karena kondisi terpaksa, misalnya kasus korban percobaan perkosaan yang membunuh pelakunya, sebenarnya memiliki kecenderungan awal untuk menjadi pelaku kriminal, Kak? Kalau tidak, apakah kejadian pembunuhan yang dilakukannya di masa lalu dapat mempengaruhi kecenderungannya untuk melakukan kejahatan di masa depan? Seperti itu. Saya mencoba menangkap yang ditanyakan gitu ya. Jadi kan kalau nggak salah pertanyaannya adalah ada orang mau diperkosa, terus dia membunuh gitu ya? Untuk melakukan pembelaan diri seperti itu, Pak. Untuk pembelaan diri. Berarti kan apa yang dia lakukan ini lebih banyak kaitannya dengan aspek pembelaan diri. Ya, seperti itu. Ada sih beberapa kasus yang saya temui itu ada orang yang dia membunuh ya termasuk kayak begitu gitu ya, tapi dia kasusnya seperti tadi yang diceritakan, tetapi dia membunuh itu karena terpaksa, dia sendiri sudah diancam dengan kekerasan dan akhirnya dia melakukan pembelaan diri. Sebenarnya di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seingat saya antara pasal 47 sampai 51 ya, kalau nggak salah itu ada pasal-pasal yang kaitannya dengan pembelaan. Nah, tinggal nanti apakah dia betul-betul akan diputuskan lepas ataukah dia dikurangi hukumannya, ya tergantung dari hakim gitu ya. Tetapi mestinya itu menjadi satu bahan pertimbangan bahwa dia melakukan perbuatan itu kan karena terpaksa. Nah, kalau dia bertanya apakah ini kemudian menyebabkan dia menjadi pelaku di masa depan, kalau menurut saya kok tidak ya, karena pelaku pembunuhan kalau bukan karena terpaksa itu punya profil tersendiri gitu. Kemarin saya nguji juga di
di disertasi di UI gitu ya, mahasiswa S3 itu bagus penelitiannya dia tentang profiling pelaku pembunuhan gitu ya. Jadi pelaku pembunuhan itu ternyata punya profil karakteristik yang sangat spesifik. Salah satunya adalah regulasi emosinya nggak bagus, kemudian yang kedua itu semacam empati ya, jadi emosinya itu bebal sekali gitu ya. Jadi dia nggak pernah ngerasain perasaan orang lain. Jadi dia itu orangnya ya bebal gitu, emosinya itu nggak bisa touching terhadap orang lain. Nah kayak gitu-gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan kasus yang tadi ya mestinya enggak, karena dia tadi kan karena terpaksa. Untuk ke depan bukan berarti sekali dia melakukan itu terus dia akan menjadi pelaku selanjutnya gitu ya. Tapi kalau profilingnya dia memang profiling yang profiling pembunuh, seorang pembunuh ya dia pasti akan berulang. Itu pasti akan terjadi gitu ya. Oke, terima kasih Prof. Ini ada lagi, ini ada yang tertarik dengan forensik. Jadi saya mahasiswa, ini dari Fahrezi, saya mahasiswa psikologi mau bertanya, apabila kita mau melanjutkan master yang langsung berkonsentrasi ke arah psikologi forensik, tapi dia mau ngambil di luar negeri, karena ingin lebih fokus seperti itu, apakah ketika pulang lagi ke Indonesia itu butuh proses penyetaraan dengan metode intervensi yang ada di Indonesia? Jika perlu, bagaimana proses penyetaraan? Iya, jadi gini, kalau setahu saya yang kuliah di luar negeri itu rata-rata bukan sebagai profesi ya. Dia lebih banyak keilmuan forensik. Jadi beberapa mahasiswa saya juga ada yang kuliah di luar dan ternyata ketika dia keluar di luar itu bukan kuliah profesi, bukan profesi psikolog forensik, tapi dia lebih ke ilmuwan, penelitian di bidang forensik. Nah, kalau itu ada, misalnya di luar kaitannya dengan psikolog forensik khusus gitu, ya mungkin harus ada penyetaraan di HIMSI gitu ya. Tapi setahu saya kok nggak pernah ada. Jadi pertanyaan seperti ini sebenarnya cukup banyak yang bertanya ke saya. Saya biasanya mengatakan, kalau kamu pengen jadi psikolog, mending kuliah di dalam negeri gitu ya. Ngambil psikolognya dulu. Dan memang psikolog forensik itu kan kayak kalau dokter itu adalah dokter spesialis ya. Kalau yang magister psikologi profesi itu dokter umum. Dokter umum. Jadi kalau dokter umum itu general psychologist atau psikolog umum, lulus pertama dia harus general dulu. Nah setelah itu baru dia ngambil spesialisasi yang khusus kaitannya dengan forensik. Nah kalau dia nggak mau ngambil di luar ya saran saya dia bisa magang gitu ya pada orang-orang yang memang yang bidangnya di forensik, ikut asosiasi psikologi forensik, dia banyak terlibat di situ, atau dia belajar melalui pelatihan-pelatihan yang dibuat oleh asosiasi psikologi forensik, kemudian dia bisa mengambil sertifikasi psikolog forensik, tapi dia harus lulus dulu. Gitu. Jadi saran saya kalau pengen jadi psikolog forensik ya mulai dari psikolog dulu gitu ya, general psychologist dulu. Ini ada lagi Prof dari Arifah Kusumawardhani. Ingin bertanya, bagaimana jika menjadi pendamping korban seksual pada anak yang berusia 5 tahun? Anak ini bisa cerita kejadian, tapi si anak ini masih mempersepsikan hal itu secara netral. Apakah kita perlu mengedukasi itu sebagai tindakan kejahatan yang nanti dampaknya membuat si anak itu akan menjadi cemas? Besarnya kan pasti ada efek psikologisnya seperti itu. Iya, jadi pada kasus-kasus yang korbannya itu anak-anak kecil, memang seringkali mereka tidak paham bahwa apa yang terjadi pada dirinya itu merupakan satu perbuatan yang tidak baik gitu ya. Anak-anak kecil punya persepsi yang sangat berbeda dengan orang dewasa, apalagi terkait dengan seksualitas. Nah, dalam proses peradilan, ketika kita melakukan pendampingan, kita tidak perlu menjelaskan ke anak menurut saya, tapi kita melakukan pendampingan untuk bertanya apa saja yang dilakukan pelaku terhadap dia, gitu ya. Sehingga dengan data-data itu bisa disampaikan ke proses peradilan. Entah itu di kepolisian ataukah kalau diminta di tahap kejaksaan ya kita menjelaskan kejaksaan tergantung dari permintaan yang meminta pada kita.
Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa psikolog forensik itu selalu bekerja sesuai dengan permintaan gitu ya, permintaan dari lembaga-lembaga yang memang berada di konsep hukumnya. Jadi nggak perlu dijelasin ini kayak gini nih secara seksual gini-gini. Ya buat anak umur 5 tahun pasti dia nggak paham. Apalagi anak yang lebih kecil ya. Anak yang lebih kecil seringkali juga ada yang korban tuh 2 tahun kayak gitu-gitu. Dan saya juga nggak tahu sekarang ini kondisi masyarakat kita tuh luar biasa bejatnya dengan korban-korban seksualitas tuh makin lama makin kecil gitu ya. Nah, itu yang menurut saya juga perlu menjadi edukasi bagi orang tua untuk melindungi putra-putrinya ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Rido Goa toh. Asesmen apa yang dilakukan sebelum reintegrasi? Apakah ada kerjasama dengan IMSI? Maksudnya reintegrasi itu PB ya? Atau apa? Kurang begitu paham, Prof. Ini dituliskannya seperti itu. Ya, intinya reintegrasi berarti dia balik ke masyarakat gitu maksudnya kali ya. Nah, kalau memang itu sebenarnya kan kalau selama ini yang lapas-lapas setahu saya, mungkin saya bisa dibantu sama teman-teman lapas kalau jawaban saya agak kurang pas. Selama ini kalau nggak ada psikologinya ya mereka nggak pakai asesmen psikologi gitu ya. Hanya dicari apakah dari keluarga korban, dari sisi si anak atau dari sisi si keluarga pelaku itu bisa menerima kayak gitu-gitu. Tapi kalau kita ngomongin sesuatu yang ideal, ya mestinya adalah hal-hal yang sifatnya tadi ketika dia di assessment di awal, dia mengalami persoalan apa, ketika dia sudah berproses di lembaga pemasyarakatan, apakah sudah terjadi perubahan atau enggak gitu ya. Nah, seringkali napi-napi itu juga pinter-pinter gitu ya. Selama di dalam lapas dia baik-baik, nggak pernah melakukan segala macam persoalan. Begitu keluar baru 2-3 hari dia udah balik lagi gitu ya. Nah, jadi bicara tentang reintegrasi sebenarnya adalah bicara apakah sistem proses pembinaan yang ada di dalam itu sudah berjalan secara baik atau enggak gitu ya. Sebenarnya itu konsepnya. Supaya dia bisa diterima kembali ke masyarakat kan itu prinsipnya. Ini ada lagi pertanyaan dari Noverita Siboro. Salah satu kasus yang sering ditangani oleh psikolog forensik itu kan kasus adanya malingering seperti itu ya Prof. Malingering. Malingering. Nah itu apakah ada alat untuk mendeteksi hal tersebut? Nah seperti itu. Iya, sebenarnya itu juga persoalan dari psikologi forensik yang bekerja di aplikatif gitu ya. Masih sangat sedikit alat-alat ukur yang digunakan untuk khusus pada pemeriksaan forensik. Nah, yang perlu dikembangkan oleh teman-teman di ilmuwan psikologi forensik adalah justru pengembangan alat ukur itu menjadi penting gitu ya. Nah, kalau bicara di luar itu ada alat untuk managering itu yang disingkat sebagai TOM, saya ingat Test of Managering. Coba dicek nanti di Google atau di Google Scholar ya, yang kaitannya dengan riset. Itu ada yang disebut Test of Managering. Itu ngecek untuk apakah orang itu managering apa enggak. Nah, selama ini yang kami lakukan itu lebih banyak basisnya dari tes-tes yang standar yang ada, kemudian dibantu dengan menggunakan wawancara tersangka, digunakan terkait dengan wawancara yang terkait dengan saksi untuk mendapatkan data secara komprehensif. Itu sih yang selama ini kita lakukan, dan itu menurut saya satu kelemahan di dalam psikologi forensik Indonesia, dan kita sangat butuh untuk teman-teman melakukan penelitian di area yang kaitannya dengan alat ukur atau assessment yang kaitannya dengan forensik. Masih sangat terbuka gitu ya. Jadi saya ingin mengundang teman-teman yang tertarik untuk meneliti di bidang psikometrinya gitu ya, juga terkait dengan riset-riset psikologi forensik, terkait dengan intervensinya gitu ya, itu juga masih sangat terbuka, karena itu pasti akan sangat dibutuhkan oleh teman-teman yang bekerja dan berkecimpung di dalam dunia praktisi. Terima kasih Prof. Ini sebenarnya masih ada banyak pertanyaan, tapi iya. karena waktunya sudah limited edition,
Seperti itu, Ternyata Prof. sangat antusias ya. Saya sangat berterima kasih semuanya teman-teman yang sudah hadir, dan saya juga lihat pertanyaannya juga cukup banyak gitu ya. Ya, Cukup banyak dengan pertanyaan dan menarik-menarik gitu ya pertanyaannya. ya, Membuat saya juga, oh iya, ini sesuatu yang penting untuk dibahas. ya. Dan sebenarnya banyak sih Prof yang tertarik dengan psikolog forensik ini, cuman mereka itu masih simpang siur seperti itu, Prof. Kalau misalnya Iya, saya dirapiin betul. itu saya akan seperti apa sih? Terus alurnya bagaimana sih? Nah, seperti itu. Tapi tadi sudah banyak sekali dijelaskan oleh Prof. Hmm. Gusti karena alur-alurnya. Sebenarnya kita kok bisa juga kok jadi volunteer terlebih dahulu sambil Iya, kita kuliah. betul. Bisa juga kok kita nebeng di JPPA atau di PPA. Nah, seperti itu. Apalagi sekarang Iya, S1 psikologi udah ada kewajiban untuk magang. magang. Jadi, ya, Ya, magang. kalau bisa Itu juga magang di lapas, magang di Bapas, ya, seperti magang itu. di berbagai macam tempat, itu teman-teman LPK apa lapas ya mestinya sangat terbuka dimagangin teman-teman psikologi itu, Pak Vide Mirasa mantuk-mantuk. Nah, tuh. Berarti sangat terbuka gitu, karena menurut saya sekarang gini, keterbukaan yang ada di teman-teman di lapas, Bapas, dan juga di area-area lain, tentu dia butuh juga teman-teman psikologi, dan teman-teman psikologi mestinya juga bisa masuk untuk belajar gitu ya Ya, tentang ya. kasus-kasus yang ada. Jadi saling timbal balik, saling membutuhkan gitu. Kalau di Ubaya di S2 profesinya saya wajibkan magang untuk kasus di lapas. Kita pakai lapas Porong ya untuk kasus-kasus dia nanganin kurang lebih selama 1,5 bulan sampai 2 bulan. Kalau yang Sudah S1 memang dia cuman kunjungan kayak gitu-gitu. Jadi saya ajak supaya mereka tahu. Tapi ke depan ini kayaknya Ubaya kalau sudah nggak COVID lagi, mereka udah beberapa, saya udah bikin MOU dengan beberapa universitas, dengan lapas gitu ya, dan mereka sangat welcome. Baik, Prof. Ini saya akan sedikit menyimpulkan sekelumit sekali ya, Prof. Ya, karena sudah banyak Iya. sekali yang dijabarkan oleh Prof. Yusti. Ini lebih terkait tentang yang banyak menjadi pertanyaan dari teman-teman semua, terutama teman-teman S1, bahwa ternyata psikologi itu sangat berperan sekali di dalam ranah hukum, baik di apa namanya kaitannya dengan dari awal penyelidikan, kemudian dari pendampingan dan terkait untuk korban maupun pelaku seperti itu. Dan kita tidak perlu menutup diri dengan ilmu yang lain, terutama ilmu hukum itu sendiri, karena namanya juga interdisiplin ilmu. Jadi kita mau tidak mau harus mempelajari semua hal terkait dengan ilmu hukum itu sendiri, seperti itu ya, Prof. Ya. Kemudian saya juga sekedar mengingatkan untuk para peserta yang belum mengisi daftar absensi, silahkan sesegera mungkin untuk mengisi daftar absensinya.